anugerah, kebaikan dan kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah mengasihi kami. Pagi hari ini kami ada sebagai mana kami ada, itu semua sebagai bukti penyertaan dan perlindungan-Mu sempurna. Dan terima kasih saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, pujian penyembahan kami. Kami percaya saat kami memuji Engkau hari ini, kami pagi hari ini, hati kami membawa kami pada sukacita membawa kami pada kekuatan baru pagi hari ini Tuhan. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami
sekali lagi memuji membesarkan nama-Mu. Senada dengan surga, kami rindu memujikan. Puji-pujian kami pagi hari ini, kami percaya sambil memuji Tuhan, sambil disambutkan, sambil dituhankan, Yesus sambil dihidupkan. Maka kami pulang dengan kemenangan luar biasa dari nama Yesus. Apa kabar
Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Pagi hari yang indah, Engkau telah memberikan kepada kami kesegaran untuk kami bersama-sama berhimpun di dalam perkumpulan kudus, pertemuan ibadah untuk menghadap hadirat Tuhan. Syukur dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan yang senantiasa menjaga dan merawat kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami mengerti akan maksud dan rencana Tuhan, supaya kehidupan kami berpadangan dengan kehendak Engkau. Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan juga berkati jemaat, supaya kami semuanya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, semuanya memperoleh pengenalan akan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang limpah dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali berkumpul di gedung gereja GKI Daily Blessing dengan semangat yang baru. Ada progres-progres yang begitu luar biasa yang kita alami mulai dari masa pandemi, kemudian di tengah-tengah masa pandemi ada sesuatu yang besar yang diletakkan untuk pelayanan di tempat ini, yaitu membangun gedung gereja. Dan kita sangat bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bisa menikmati tempat yang dulu kita pergumulkan bersama untuk kita beribadah dengan semangat yang baru. Nah Bapak Ibu, kalau masih mengingat di masa-masa yang lalu, di sebelah kanan itu selalu ada tempelan tema. Temanya itu ya sebelum gedung ini diperbarui adalah tentang kesempurnaan. Nah, di beberapa kali saya diberi kesempatan, saya tetap menyampaikan tentang kesempurnaan. Kali ini saya akan menyampaikan tentang hukum kasih, Matius 22 ayat 37. Di slide kelihatannya bisa diperbesar langsung F5 atau di double klik. Seri kesempurnaan tentang hukum kasih, Matius 22 ayat 37. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi." Itu bunyi dari Matius 22 ayat 37. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ini melihat liturgi dari gereja-gereja yang lain, misalnya gereja Katolik dan juga gereja Protestan, selalu dibacakan tentang hukum kasih, dan itu diingatkan setiap minggu bahwa kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ada dua penyebutan yang disebutkan berbeda, yaitu kasihilah Tuhan, itu yang pertama, kemudian Allahmu. Jadi orang Kristen itu ada sebutan Tuhan. Tuhan itu dalam terjemahan yang lain adalah Tuan. Tuan itu ya bos. Bos itu ya kalau bahasa Jawanya ndoro. Kalau mau pakai bahasa Jawa kuno ya junjungan. Kita ini punya bos, kita ini punya Tuan di atas segala Tuan, dan kita diminta untuk mengasihi Tuan kita. Dan Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua disebutkan yaitu Allahmu. Nah Allahmu itu sesembahan. Siapa sesembahan kita ya? Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah dalam kehidupan praktis sehari-hari, kita ini memang sering hanya menggunakan istilah atau sebutan
kesulitan, yaitu Tuhan Yesus. Karena Allah yang tidak kelihatan itu akhirnya menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah dunia ini dan mempunyai nama, yaitu Yesus. Dan memang ada banyak perdebatan teologis ketika di masa-masa sebelum ada penyebutan nama, yaitu Yesus. Anak ini akan diberi nama, namanya Yesus, dan itu nama di atas segala nama. Nah, ada banyak orang yang bertanya, kalau begitu di masa yang lalu Allahnya orang itu siapa gitu? Dan memang ada banyak perdebatan teologis, nama Allahnya itu siapa gitu. Dan memang di perjanjian lama hanya disebutkan rangkaian huruf, dan rangkaian huruf itu tidak bisa dibaca gitu. Orang-orang Yahudi pada zaman dulu tidak membacanya, tapi dalam hati dengan sangat hormat. YHWH. Tapi karena perkembangan zaman kita ini ada alih-alih bahasa, kemudian dia dibaca Yehova. Tapi apakah itu nama pribadi seperti nama Yesus itu terjadi perdebatan? Karena memang banyak pendapat. Tapi kalau mau dibaca ya aku adalah aku. Nah, kalau aku adalah aku, itu YHWH disebut sebagai nama kan kesulitan. Jadi yang tidak kelihatan yang maha besar itu akhirnya hadir di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita diminta untuk mengasihinya. Mengasihi Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti yang dinyatakan oleh Alkitab. Nah, yang mau jadi fokus pembahasan di pagi hari ini adalah diminta mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Saya ulangi ya, mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ada 3 kata yang disebut, yaitu hati, jiwa, dan akal budi. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita mengingat pelajaran di sekolah, ada namanya pelajaran biologi. Nah, pelajaran biologi itu kan mempelajari tubuh kita ini, mulai dari ujung kepala, rambut ini, sampai ujung kaki, itu dipelajari sedetail-detailnya. Rambut ini terdiri dari unsur apa saja sih? Kemudian di kepala kita itu ada apa saja? Itu pengetahuan zaman sekarang sudah sangat maju dan bisa menjelaskan banyak hal. Memang masih ada hal yang tersembunyi yang masih belum bisa dikuasai oleh manusia, dimengerti, maksudnya dikuasai. Nah, kemudian kita ini sekarang mendengar istilah yang namanya ilmu psikologi. Ya. Ilmu psikologi itu mempelajari apa sih? Ya, mempelajari jiwa. Itu zaman dulu istilah yang digunakan jiwa. Kemudian orang bertanya-tanya, jiwa itu apa? Kemudian pada akhirnya pada masa sekarang ini, setelah orang mempelajari sedemikian rupa tentang jiwa, akhirnya dipilih istilah yang disebut. Jadi dalam ilmu kesehatan itu ada 2, namanya dokter jiwa. Itu berarti dokter yang mengurusi fisiknya, tapi mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan orang, namanya psikiater. Tapi kalau yang mengurusi mental itu namanya psikolog. Jadi tidak memberi obat. Obat itu hanya diberikan oleh dokter. Jadi bedanya di situ. Nah, ternyata di Alkitab itu ada penyebutan yang berbeda-beda yang kita perlu belajar di pagi hari ini, yaitu hati, jiwa, dan akal budi. Nah, Bapak Ibu, manusia itu terdiri dari dua dimensi atau 2 bagian yang kelihatan yang disebut sebagai tubuh. Jadi dari kepala sampai kaki itu kan kelihatan, namanya tubuh. Nah, ada yang tidak kelihatan, yaitu roh. Nah, ternyata di Alkitab penggunaan kata roh itu mencakup banyak hal. Saya ulangi, tubuh manusia itu yang kelihatan, sedangkan yang tidak kelihatan namanya roh. Kemudian dalam percakapan kita sehari-hari di gereja disebut sebagai bagaimana kehidupan rohani. Nah, kehidupan rohani itu artinya kehidupan yang tidak kelihatan, yang ada di tubuh kita ini tapi tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan itu namanya tubuh kita.
Nah, apa yang tidak kelihatan itu? Mari kita mempelajari dengan hati-hati Matius 22 ayat 37. Saya baca ulang. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi." Salah satu yang penting untuk mempelajari Alkitab itu adalah belajar secara formal. Memang pada masa-masa dahulu keilmuan yang namanya teologi itu ya masih sedikit dipelajari. Tapi memang karena pada masa itu ya perkembangan di Indonesia masih peralihan dari masa merdeka, kemudian masih ada banyak pemberontakan, kemudian ketika pemberontakan sudah mulai reda, Indonesia mulai bisa membangun. Nah, masa sekarang ini kalau saya menyebutkan adalah masa makmur. Indonesia itu masa makmur, tahukah bahwa GNP kita itu mengalahkan GNP penjajah kita, yaitu Belanda. Jadi kalau dihitung kemakmuran Indonesia, kekayaan Indonesia itu kekayaan yang jauh lebih besar dari negara Belanda. Memang ada yang besar sekarang ini, misalnya Amerika, kemudian China, Jepang, kemudian India, dan Indonesia. Jadi Indonesia itu negara yang kaya. Buktinya apa? Kita mau beli apa saja, barang yang terbaru, yang keluaran dari Amerika terbaru, orang Indonesia beli. Misalnya ada iPhone terbaru, itu ya orang Indonesia mampu. Itu artinya kita pada masa yang disebut makmur. Nah, salah satu dampaknya adalah kita punya kesempatan belajar yang lebih baik. Nah, salah satu yang saya pelajari dalam teologi itu adalah ada yang disebut istilah paralelisme, artinya sama. Jadi ternyata sebutan hati, jiwa, dan akal budi itu menunjuk kepada satu hal, yaitu kehidupan rohani yang tidak kelihatan. Nah, yang tidak kelihatan itu bisa diperinci, bisa dibagi-bagi, bisa dijelaskan bagian-bagiannya. Ada hati, ada jiwa, ada akal budi. Tapi prinsipnya itu adalah rohani atau rohnya. Mari kita coba pastikan bahwa tubuh kita, manusia itu hanya terdiri dari dua bagian. Matius 10 ayat 28. Matius 10 ayat 28. Dikatakan demikian. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi manusia disebutkan ada dua bagian, yaitu jiwa maupun tubuh. Itu Matius 10 ayat 28. Kemudian Matius 26 ayat 41 dikatakan demikian sebagian akhirnya. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada jiwa, ada roh, itu paralel atau sinonim. Ada tubuh, ada daging, itu sama. Nah, memang ada problem karena itu pengetahuan umum di percakapan sehari-hari. Kita ini terlanjur memahami bahwa ada tubuh, jiwa, dan roh. Padahal kalau kita merunut kepada pengajaran mula-mula gereja mula-mula, bagian ini sudah dibahas, yaitu pada Konsili Konstantinopel yang keempat. Disebutkan bahwa manusia itu dua bagian, ada tubuh, ada yang tidak kelihatan, yaitu rohani. Tapi karena kita ini sudah terlanjur terpengaruh dengan pelajaran di sekolah yang namanya Aristoteles itu membagi tiga, kemudian kita ikut karena memang di Alkitab ada sebutan tubuh, jiwa, dan roh. Kemudian kita melihat bahwa itu ada tiga unsur. Nah, kalau kita kembali kepada pengajaran bapak-bapak gereja di masa yang lalu, terutama dalam Konsili Konstantinopel yang keempat, pembagiannya dua, yaitu yang tidak kelihatan, yaitu jiwa dan roh, atau kalau mau pakai bahasa sekarang ya rohani. Kemudian tubuh daging yang kelihatan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan fokus kepada yang tidak kelihatan. Karena yang kita bahas adalah Matius 22 ayat 37. Kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati.
Jadi gambar sebelumnya. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Coba gambar yang semua sama tentang hati, jiwa, dan akal. Itu gambarnya sama. Nah ini dia, terima kasih. Kita diminta untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Nah saya memilih sebuah gambar untuk menjelaskan di mana letak hati, di mana letak jiwa, dan di mana letak akal budi. Semuanya itu ada pada bagian tubuh yang disebut sebagai kepala. Nah di dalam kepala itu ada yang disebut sebagai otak. Semua yang ada di dalam diri kita itu akhirnya bermuara di otak. Kalau kita menyebutkan hati kemudian di bagian dada, itu kan dada itu kan tempatnya jantung. Kalau hati itu kan hepar gitu di bagian yang lain. Nah ternyata semuanya itu dikontrol, semuanya itu bermuara pada otak kita. Gitu. Jadi kalau kita merasa sedih, merasa gembira, merasa semangat, merasa putus asa, itu karena ada mekanisme yang masuk ke dalam pikiran kita, yaitu otak kita, yang membuat otak memberi perintah, jantung jadi berdebar-debar. Nah jantung berdebar-debar itu kita menyebutnya khawatir. Jadi karena ada perintah dari otak, karena ada sesuatu yang masuk, sesuatu yang mungkin menakutkan, sesuatu yang mungkin menggembirakan, kemudian ada perintah. Kalau sesuatu yang masuk ke dalam pikiran kita dikontrol oleh otak kita, itu sesuatu yang menyenangkan, hati kita menjadi damai. Jantung kita rasanya rileks, plong orang menyebutnya. Tapi itu mekanisme yang ada di pikiran kita, di otak. Demikian juga dengan jiwa dan akal budi, semuanya dikontrol di bagian tubuh yang bernama otak. Nah kembali lagi ke rohani manusia. Kenapa ada gambaran-gambaran tentang hati, gambaran jiwa, gambaran akal budi? Coba gambar berikutnya. Yaitu gambar hati untuk menggambarkan segenap hatimu. Gambar jiwa, kemudian ada sesuatu yang kita sebut sebagai nyawa yang tidak kelihatan tapi tidak tahu tempatnya di mana di tubuh kita nyawa itu. Gambar berikutnya Pak Isa. Ya, di bawahnya. Nah ini ya. Kurang naik lagi. Oh ya, terima kasih. Itu ada gambar hati. Nah itu penggambaran saja tentang bagaimana rohani kita itu sangat-sangat terpengaruh oleh dua hal, yaitu yang datang dari luar dan itu akan direspon oleh otak kita, dan otak kita itu akan memberi perintah kepada bagian-bagian tubuh kita untuk menyampaikan sesuatu. Itu yang dari luar. Dari dalam itu adalah pengetahuan-pengetahuan, ingatan-ingatan yang sudah ada dan itu diolah oleh otak kita untuk apa? Untuk dikeluarkan. Dalam bentuk apa ya? Macam-macam. Kalau dalam bentuk hati ya, kalau saya ini lupa bawa dompet, itu kan ada pengetahuan di pikiran kita. Saya jadi deg-degan. Itu langsung otomatis gitu. Ketika dompet saya itu ketinggalan, saya langsung berdebar-debar. Itu karena pernah ada ingatan tentang dompet. Kalau tidak pernah ada ingatan ya tidak bisa dipanggil. Tapi kalau diberitahu orang lain, kita baru deg-degan. Dompet itu ketinggalan loh. Hati-hati kamu. Karena kalau ada polisi gimana? Simu gimana? Baru kita deg-degan. Itu karena ada sesuatu yang datang dari luar. Itu gambarannya. Kemudian otak kita ini juga mampu untuk berimajinasi. Nah, imajinasi itu juga sangat terpengaruh dari pengetahuan yang sudah ada. Tidak bisa imajinasi murni imajinasi, nggak bisa. Pasti ada sesuatu yang sudah diketahui, kemudian dia mereka-rekakan, menggambar-gambarkan, ngotak-atik bahasa Jawanya. Nah, itu terjadi dalam pikiran kita yang disebut sebagai otak. Nah, problem yang akan kita jawab pada pagi hari ini adalah bagaimana mengasihi Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Gambar berikutnya, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi saya menyebutkan dua hal. Ada satu yang datang dari luar, ada sesuatu yang sudah ada di dalam benak kita, pikiran kita, otak kita. Apa yang datang dari luar itu? Yaitu firman Tuhan. Alkitab dengan jelas mengatakan iman itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Tuhan. Tidak mungkin kita mengasihi Allah kalau kita tidak pernah mendengar firman Tuhan. Itu yang dari luar. Karena itu dalam pertemuan-pertemuan ibadah, firman itu selalu dibicarakan, firman itu selalu disampaikan. Supaya apa? Supaya hati kita itu semangat. Bagaimana kalau khotbahnya itu bikin kita semangat? Itu artinya firman yang disampaikan itu diterima dengan sukacita dan membuat hidup kita bersemangat. Bagaimana dengan jiwa kita ya? Semangat juga yang tidak kelihatan. Apa yang kita cari dalam pertemuan-pertemuan ibadah? Yaitu firman Tuhan. Kita ingin memperoleh pengetahuan yang benar tentang Allah melalui firman Tuhan, dan itu akan menggerakkan hati kita, menggerakkan jiwa kita, akal budi kita untuk memikirkan tentang Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan pasti pernah mendengar ilustrasi tentang bagaimana kita mengasihi Allah itu ya sama seperti mengasihi orang lain yang kita sedang jatuh cinta. Jadi itu ilustrasi yang sama Bapak Ibu, bahwa ketika orang jatuh cinta itu kan yang dipikirkan tentang siapa yang jatuh cinta. Hari ini kita ada memperingati seseorang yang pernah jatuh cinta 60 tahun yang lalu. Itu kan ada yang dipikirkan terus menerus, ada yang masuk ke dalam hati dan membuat semangat. Nah, problem adalah ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan, kita tidak ada perasaan apapun hati kita. Kita tidak ada sesuatu greget apapun jiwa kita. Akal budi kita itu berandai. Ini benar nggak sih firman Tuhan ini? Yang disampaikan Pak Pendeta ini benar nggak ini? Bahwa mujizat itu masih berlangsung, benar nggak ini? Nah, kalau kita tidak memperhatikan firman yang datang dari luar itu, yang masuk dari pendengaran kita, kemudian kita tidak mengolahnya, kita ini akan gagal, sulit untuk mengasihi Allah. Mari kita lihat ayat 42 ayat 7. Dikatakan demikian. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena dikatakan demikian, kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saya ulangi bagian terakhir. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Bapak Ibu menyampaikan firman Tuhan itu ya ada pergumulannya. Saya sampaikan ini benar gak? Saya itu harus belajar, diulang-ulang lagi, baca lagi, kemudian direnungkan, kemudian ditimbang-timbang. Informasi yang saya sampaikan, penjelasan-penjelasan tentang firman Tuhan ini benar atau tidak? Karena kenyataannya, walaupun kita hamba Tuhan, itu bisa berkata tidak benar tentang Allah kita. Orang-orang yang datang kepada Ayub itu bukan orang-orang sembarangan. Mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan diskusi mereka itu dicatat di kitab Ayub panjang sekali. Tapi kesimpulannya adalah Ayub berkata benar tentang Allah. Sedangkan ketiga teman tadi, ada Elifas orang Teman, kemudian ada dua sahabat itu, Tuhan marah. Karena apa? Berbicara tidak benar tentang Allah. Dan memang yang dibicarakan kalau di Ayub itu adalah penderitaan Ayub. Kemudian mereka saling berdiskusi. Ini karena kamu berdosa, Ayub, makanya kamu menderita seperti ini. Kemudian Ayub membela diri. Nah, dalam percakapan itu akhirnya ada yang benar, ada yang salah.
Tapi garis besar pada akhirnya adalah dimarahi oleh Tuhan. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hamba-Ku Ayub. Bagaimana gereja itu mau berkembang, mau maju kalau orang menjauh dari berkata benar tentang Allah? Bapak Ibu, kalau melihat kegerakan tahun 90-an kemudian naik ke 2000, ya gereja kita mula-mula di Tani. Kenapa begitu semangat maju? Karena songnya maju, karena FA-nya maju. Di song, di FA, semua orang itu belajar giat. Yang diomongkan apa? Firman Tuhan. Di FA juga begitu, masih ngomongnya belepotan tapi niatnya adalah saya mau menyampaikan firman Tuhan. Dan itu membuat gereja maju. Begitu apa ya namanya, dahsyat kalau mau pakai bahasa kerennya, dahsyat pergerakan Tuhan, begitu majunya pertumbuhan gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika masa itu mulai turun, ya turun juga pergerakannya. Bagaimana dengan kita ya? Mari kita perjuangkan dalam penerapannya, Bapak Ibu. Semua kegerakan-kegerakan rohani itu selalu dimulai dari kerinduan untuk mempelajari firman Tuhan. Reformasi gereja itu muncul karena pemikiran bahwa Alkitab itu harusnya dibaca oleh semua orang, tidak hanya dibaca oleh segelintir orang yang disebut sebagai para imam. Walaupun punya alasan pada masa itu, kalau nanti bacanya keliru gimana, kan timbul kesesatan. Tapi ide, pikiran tentang bahwa Alkitab harus dibaca oleh semua orang itu akhirnya diwujudkan oleh Martin Luther. Caranya bagaimana? Martin Luther menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman, dan itu titik mula yang namanya reformasi gereja. Kemudian kegerakan yang dinamakan karismatik di Toronto itu karena apa? Karena mereka berhari-hari itu KKR-nya apa? Membahas firman Tuhan saja. Dan di tengah-tengah pembahasan itu terjadi kegerakan roh. Disitulah kegerakannya. Kalau tidak dimulai dari kehausan tentang firman Tuhan, maka tidak ada kegerakan rohani. Gereja Jawa misalnya, zaman dulu permulaannya kan pada masa-masa penjajahan Belanda. Apa yang dicari? Firman Tuhan. Dan memang belum tersedia Alkitab dalam bahasa Jawa. Tetapi orang-orang Jawa begitu rindu untuk mendengar firman Tuhan, dan akhirnya bisa mendengar, dan akhirnya ada terjemahan dalam bahasa Jawa. Bagaimana dengan kegerakan di HKBP, orang-orang Batak? Sama, dimulai dari kerinduan untuk mendengar firman Tuhan, dan terjadilah kegerakan dan kegerakan. Kesimpulannya apa Bapak Ibu di pagi hari ini? Mengasihi Allah. Coba gambar berikutnya ini yang ada pikiran manusia tadi. Minta maaf, kadang-kadang kita ada takut menyebut istilah otak gitu. Padahal itu bagian dari tubuh kita. Karena kadang-kadang itu dipakai sebagai apa ya namanya, untuk merendahkan orang lain gitu. Padahal ya memang sebutannya namanya otak gitu, brain gitu dalam bahasa Inggrisnya. Mengasihi Allah tidak lain dan tidak bukan kalau berdasarkan ayat 42 ayat 7 adalah pikiran benar, pikiran sehat tentang Allah. Mau mengasihi Tuhan, pikiran tentang Tuhan itu harus benar, pikiran tentang Allah itu harus sehat. Berapa banyak kita mengabaikan, merindukan Allah, mencari tahu kebenaran tentang Allah kita yang mengasihi kita itu, sehingga kita punya pikiran yang sehat, yang benar tentang Allah. Kita bersyukur pada masa sekarang ini firman Tuhan sudah dibukukan, firman Tuhan dicetak, firman Tuhan kalau sekarang istilahnya digital. Saya sering menggunakan yang HP dan tidak lagi yang menggunakan yang tercetak. Itu artinya kita tersedia sumber-sumber yang begitu besar, begitu mudah untuk kita nikmati, yaitu membaca Alkitab. Dari luar
Saya yakin semua mendengar. Datang ke gereja mendengar. Dari media massa, YouTube atau Instagram atau TikTok mendengar ada firman Tuhan. Tetapi yang dari dalam keinginan kita, kerinduan kita untuk membaca firman Tuhan, apakah itu timbul? Karena memang harus dari dalam dan juga dari luar. Masih ada yang punya pembacaan Alkitab Bapak Ibu? Niatnya sendiri gitu dari dalam, bukan dari luar. Dari luar itu yang dengar saja. Yang dari dalam punya kerentek dalam berjalan, niat untuk membaca Alkitab. Tidak mungkin kita ini mau mengasihi Allah kalau kita nggak ngerti, pikiran kita salah, pemandangan kita salah tentang Allah kita. Dan kita tahu benernya dari mana ya, dari Alkitab. Mengasihi Tuhan Allahmu. Bagian yang kedua, saya memberi gambar Alkitab. Saya memberi gambar Alkitab. Tahu itu enggak? Segenap hatimu, semangat dong kalau baca Alkitab. Jiwamu, gregetnya itu ada. Kalau kita baca Alkitab kemudian ngantuk. Ingat, kita mau mengasihi Allah atau tidak ya? Jangan jadikan Alkitab itu sebagai obat tidur. Waduh, susah deh, sumpah gitu. Sudah baca Alkitab kemudian ngantuk, glosor, kemudian lelah. Niatnya kita mau mengasihi Allah atau tidak? Kalau pikiran-pikiran Allah yang tertuang di dalam Alkitab itu tidak kita baca. Bagaimana dengan akal budi kita? Ya, kita ini diberi kemampuan berpikir. Jadi yang bisa bahasa Indonesia, baca dalam bahasa Indonesia. Yang bisa bahasa Mandarin, baca dong dalam bahasa Mandarin. Kekayaannya jadi banyak. Yang bisa dalam bahasa Jawa, ya baca dalam bahasa Jawa. Karena setiap bahasa itu tidak bisa 100% mengekspresikan makna yang tepat dalam terjemahannya. Kadang-kadang pasnya di Jawa, kadang-kadang pasnya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita punya banyak keterampilan untuk membaca dalam bahasa yang berbeda-beda, kita akan memperoleh pengetahuan yang kaya, yang benar tentang Allah kita. Mengasihi kan dalam bahasa Jawa kan berarti asih. Jadi takutnya itu karena mengasihi kan, maknanya beda ya. Kemudian mendengarkan firman Tuhan itu dalam bahasa Jawa nggak tekno. Jadi memperhatikan dengan seksama, itu kan maknanya tepat di bahasa Jawa, tapi dalam bahasa Indonesia ya mendengarkan. Kemudian mendengarkan maknanya apa sih? Nah, karena bahasa Indonesia itu tidak ada pembedaan makna, tingkatan makna ya. Kita harus mencari, menggali lebih dalam lagi. Kemudian kalau kita punya pengetahuan yang lebih lagi ya, baca dong dalam bahasa Inggris, baca dong dalam bahasa asli, yaitu bahasa Yunani. Kemudian kalau dalam perjanjian lama ya bahasa Ibrani, tapi saya nggak bisa bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunani ya belajar agak dikit-dikit lah, karena pernah dipakai dalam ilmu pengetahuan alfa, beta, theta. Ternyata setelah ketemu dengan pelajaran teologi loh, bahasa Yunani itu ternyata huruf-hurufnya sama seperti itu. Nah, belajar membaca. Bagaimana dengan kerinduan kita untuk memahami, belajar dalam bahasa asli? Boro-boro dalam bahasa asli, bahasa Indonesia saja tidak saya baca. Itu kerentak kita, niat kita untuk mengetahui lebih dalam Alkitab, mengetahui tentang pikiran-pikiran Tuhan yang benar itu masih perlu ditingkatkan. Bagaimana dengan saudara-saudara kita itu? Dalam bahasa asing mereka semangat, apalagi sedemikian rupa. Nah, kita masih menjauh. Nah, itu artinya kita perlu upgrade kemampuan-kemampuan. Nah, pada masa sekarang anak-anak muda itu semakin istilahnya maju pendidikannya sehingga lebih mudah untuk menyerap ilmu pengetahuan. Anak-anak muda sekarang itu kalau membaca dalam bahasa Inggris ya lancar lah. Semua yang anak sekolah bisa, kemudian mulai mengerti. Nah, kalau kita yang sudah terlanjur keluaran lama ya nggak apa-apa, baca Alkitab dalam bahasa yang kita mengerti. Karena sama maknanya bahwa kita sedang mengasihi Allah.
Tapi kalau kita diberi kemampuan akal budi yang berbeda, yang lebih maju, ya digunakan. Jangan dibiarkan nganggur. Sekarang bagian terakhir penerapannya seperti apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata kita ini sering seperti sahabat Ayub berkata tidak benar tentang Allah. Kenapa bisa berkata tidak benar tentang Allah? Karena kita tidak membaca Alkitab. Yang pertama, ini yang dalam percakapan sehari-hari kita, ini tidak benar. Ketika disampaikan firman Tuhan, kemudian responnya adalah nggak mungkin itu diterapkan dalam dunia dagang, dunia bisnis, nggak mungkin. Orang bisnis itu ya harus cuan itu ya harus curang. Siapa bilang cuan itu harus curang? Hanya karena tidak mengetahui firman Tuhan. Nah, ada seorang hamba Tuhan, rohaniawan yang bernama Lukas Pasio. Dia memikirkan penerapan firman Tuhan yang tidak curang dalam dunia bisnis. Dia keluarkan sebuah pemikiran, sebuah ilmu yang sampai sekarang diterapkan, dan kalau diterapkan itu membuat pelaku-pelaku bisnis tenang. Ilmu apakah itu? Ilmu akuntansi. Itu yang mengeluarkan adalah seorang biarawan, seorang hamba Tuhan, seorang rahib yang bernama Lukas Pasio. Logikanya yang benar itu seperti apa gitu, sehingga orang yang membuat perhitungan bisnis itu benar gitu. Nah, ketika sekarang sudah sampai zaman modern seperti sekarang ini, ilmu akuntansi kan dipelajari oleh semua orang. Nah, kadang-kadang kita ini menjadi kecil hati karena tidak tahu penerapannya, dan penerapannya itu sudah banyak dibantu oleh hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan bahwa kita ini harus hidup dengan benar, dengan jujur, termasuk dalam dunia bisnis, gimana terapannya? Ngitungnya gimana? Dan ada hamba Tuhan yang mampu membuatnya. Namanya Lukas Pasio. Kemudian misalnya, tidak mungkin orang Kristen itu bergembira, senang-senang, tidak jatuh dalam dosa, nggak mungkin. Itu namanya mengecilkan peran firman Tuhan untuk diterapkan dalam kehidupan saya. Saya beri contoh satu saja. Bagaimana bersenang-senang dan tetap dalam kekudusan. Ada sebuah persekutuan doa di Amerika yang bernama YMCA, namanya Human Christian Association. Mereka buat retreat itu. Kemudian dalam retreat itu yuk kita buat permainan. Dan permainan itu sampai sekarang populer, namanya basket. Itu artinya apa? Orang itu berusaha memikirkan bagaimana menerapkan firman Tuhan dan tetap menghormati Tuhan. Nah, kalau nggak belajar Alkitab kemudian berhadapan dengan kenyataan itu, ya nggak mungkin kita bisa menerapkan firman Tuhan. Itu ya di gereja aja. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari nggak bisa. Bahwa Tuhan berpikir sedemikian rupa supaya berjalan dengan baik. Kembali ke dunia bisnis. Bagaimana orang-orang percaya yang tidak belajar bisnis babak belur dalam menghadapi hitungan bisnisnya. Tapi kalau menguasai akuntansi, dia tahu pasti bagaimana menghasilkan laba yang tepat, bagaimana dia menghitung risiko yang tepat dari sebuah proyek usaha. Karena apa? Perhitungannya pasti matang. Dan itu penerapan firman Tuhan. Contohnya dua saja. Kemudian sekarang sebaliknya ya. Kalau tadi itu firman Tuhan tidak mungkin untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua yang saya sebutkan, bisnis dan senang-senang. Senang-senangnya saya pilih yang olahraga. Sebenarnya kalau mau cari banyak sekali ilmu-ilmu yang muncul dari hamba-hamba Tuhan yang takut akan Tuhan dan memikirkan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga benar, tepat. Mungkin ada yang bisa menemukan Amsal 11 ayat 1 ya. Amsal 11 ayat 1. Ada yang bisa membacakan Amsal 11 ayat 1 dibaca ya?
Amsal 11 ayat 1. Ada yang bisa membacakan? Yang keras gitu. Ini salah satu contoh saja. Wah, penerapannya itu penting dalam kehidupan saya ini. Karena apa? Firman Tuhan itu pikiran Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Ada yang tahu? Amsal 11 ayat 1. Ada yang bisa bacakan? Amsal 11 ayat 1. Inilah firman Tuhan. Neraca Seong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Terima kasih, Pak Ari. Neraca Seong itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan berkenan pada neraca yang tepat. Neraca itu apa ya? Timbangan, ukuran. Bagaimana kita bisa mengukur dengan tepat? Ya dengan ilmu. Dan keilmuan itu sudah ditetapkan dari sejak semula. Kalau kita dagang ya timbangannya itu diterakan dulu supaya hitungannya pas. Bayangkan kalau misalnya pompa bensin itu terannya nggak pas, kita kan ada perkembangan baru, yaitu Alkitab kita itu bahasanya disesuaikan dengan bahasa yang sekarang. Salah satu kata yang dikutip di LAI itu adalah yang dibicarakan dalam pembicaraan tentang kenapa penting untuk diperbaiki terjemahannya supaya sesuai dengan zaman kita. Salah satu kata yang dibahas adalah kata keji. Ada yang tahu arti kata keji gitu? Kemudian dari kita, keji itu artinya kotor, gilani gitu dalam bahasa Jawa, gilani gitu dalam bahasa Jawa Surabaya. Nah, akhirnya LAI menerjemahkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ke dalam terjemahan baru kedua, TB2. Minggu yang lalu di launching dan semua organisasi gereja itu sepakat. Yang Katolik sepakat, kemudian yang Protestan dengan berbagai macam denominasinya itu semua hadir. PGI hadir, DPI hadir, PGPI hadir, semua hadir. Mereka mengapresiasi langkah LAI untuk terjemahan baru. Nah, terapannya apa Bapak Ibu? Beli dong, buku Alkitab yang TB2 terjemahan baru 2. Beli. Harganya 80.000 sekali. Tapi nanti kalau sudah sampai ke tingkat penjual ya lain lagi. Itu beli langsung di LAI. 80.000 terjemahan lama dan perjanjian lama dan perjanjian baru. Sudah ada yang pernah dengar TB2? Belum ya? Belum membaca juga. Jadi saya mendorong berdasarkan pemaparan dari para aras gereja, baik Katolik, baik Protestan dengan segala denominasinya, mereka rindu, sepakat untuk membaca dalam TB2. Jadi kalau ke depan, ya kita coba nanti mulai memikirkan nyimpen uang untuk beli TB2 supaya kita bisa membaca yang baru. Karena kata-kata yang baru yang ada pada masa kini sekarang yang dipakai. Seperti yang saya contohkan kata keji itu kan kotor tadi ya, sudah tidak dipakai lagi karena kita nggak ngerti arti kata keji itu apa. Yang kita bayangkan keji itu adalah kejam, padahal maknanya adalah kotor, menjijiki. Nah itu sekarang sudah ada terjemahan yang baru, TB2. Itu penerapan yang kedua, saya mendorong bahwa Bapak Ibu memiliki Alkitab TB2. Sekarang penerapan yang ketiga, apa yang dipikirkan oleh Allah itu seharusnya menjadi pikiran-pikiran kita juga. Apa yang dipikirkan oleh Allah? Yaitu mengasihi jiwa-jiwa. Bagaimana merawat orang-orang percaya. Nah, bagaimana penerapan ini dikaitkan dengan gereja kita? Nah, gereja kita sedang berusaha untuk terus maju dalam memenangkan jiwa sekaligus merawat jiwa-jiwa. Anak-anak muda mulai greget kembali. Yuk, kita ini sulit kalau pakai hari Minggu, kita ganti aja hari Sabtu seperti di masa yang lalu. Ternyata lebih banyak yang bisa datang. Ya tidak apa-apa, itu pikiran-pikiran untuk memikirkan bagaimana solusi dari problem yang dihadapi. Nah, mari kita ramaikan untuk JOL dengan datang di hari Sabtu. Kemudian bagaimana dengan wanita berkemenangan? Ya diramaikan dengan datang. Karena di situ kita sedang merawat, memikirkan yang terbaik untuk jemaat di JKI Family Blessing.
Bagaimana kita menghasilkan jiwa-jiwa baru? Ya harus baptisan dulu. Kalau gereja ada baptisan terus ya gimana? Bagaimana kita bisa memenangkan jiwa-jiwa kalau tidak pernah kita membaptis orang? Gereja Betani itu baptisannya kan setiap minggu puluhan zaman dulu. Nah sekarang mulai jalan lagi setelah ada kelembaran untuk kita bisa ibadah. Nah itu tantangan juga buat kita. Bagaimana gereja ini mau nambah jiwa-jiwanya kalau kita nggak membaptis? Kemudian bagaimana kita bisa merawat orang-orang yang sedang kesulitan untuk problem-problem hidupnya? Nah gereja sedang memikirkan, berusaha. Nanti kita akan buat namanya pelatihan konseling supaya ada orang-orang yang punya kemampuan khusus untuk diajak ngomong-ngomong gitu. Konseling itu batasannya bukan ngasih obat itu tugasnya dokter jiwa namanya psikiater gitu. Tapi konseling itu levelnya adalah pikiran-pikiran sehat yang benar tentang problem-problem hidup kita. Itu saja. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang sedang hamil, bagaimana yang sedang menyusui tapi rindu ke gereja? Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan dari bayi-bayi yang menyusui itu saya menyediakan puji-pujian. Bagaimana kita memperkenalkan mulai dari bayi kalau kita tidak punya fasilitas yang cukup? Nah kemarin itu ada pikiran di yang bagian belakang itu nanti dijadikan sebuah ruangan yang disebut sebagai nursing room. Sehingga orang yang hamil, orang yang menyusui punya bayi yang kecil itu bisa duduk di sana dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan, tidak terganggu. Dari dalam bisa lihat keluar, tapi dari luar bisa lihat ke dalam. Karena memang mungkin ada yang sedang menyusui, mungkin sedang ada ganti popok dan sebagainya. Itu artinya kita sedang berusaha memikirkan sebaik-baiknya pelayanan terhadap umat Tuhan. Alkitab menyebutkan dari bayi-bayi sudah disiapkan puji-pujian, tapi kita menjauhkan bayi-bayi kita dari ibadah. Yang kita layani baru level anak-anak yang sudah bisa ditangani gitu, selama minggu gitu. Padahal kan dari bayi juga perlu dilayani, dari hamil juga perlu dilayani, tapi kan itu kondisinya khusus. Nah kalau fasilitas kita nggak menyediakan, bagaimana kita bisa melayani? Nah itu yang saya sebut sebagai pikiran-pikiran untuk memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Itu sedang mengasihi Allah. Bagaimana dengan kualitas pelayanan? Ya, semua perlu bersama-sama bergumul, sama-sama mengembangkan pelayanan ini. Karena pelayanan ini bukan one man show. Bagaimana gedung ini bisa rapi, bisa jadi senyaman mungkin ya? Harus dipikirkan oleh banyak orang. Bagaimana banyak orang memberikan dukungan dana untuk menyelesaikan. Itu kan pikiran-pikiran memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, memang ada problem-problem ya. Itu kita hidup memang ada problem, tapi kalau pikiran kita itu benar, ya berkatnya bisa ditumpahkan, dicurahkan untuk kita. Kemudian kita juga perlu sehat memandang gereja yang lain. Gereja yang lain itu juga dikasih oleh Tuhan. Jangan iri kalau ada gereja yang lain lebih maju. Kemudian kadang-kadang karena ada gereja yang lebih maju, di sana lebih enak. Rasanya saya ingin pindah ke sana. Gitu. Ya setialah dengan gereja di mana kita dibangun. Saya ini sebenarnya tipe yang setia loh. Saya nggak akan pindah gereja sini kalau Betani Sian itu nggak tutup. Dari awal saya pindah Surabaya sampai kemudian gereja Betani Sian itu tutup, ya saya di sana. Tapi karena tutup ya sudah saya yang terdekat. Bersyukur diterima di sini. Kemudian bisa ikut melayani bersama-sama di sini. Ya memang kita kadang-kadang silau juga sih, tapi dalam rangka belajar itu baik. Tapi kemudian kesilauan kita melihat gereja tetangga lebih hijau, itu udahlah pindah ke sana gitu. Kan itu juga gereja yang dikasih oleh Tuhan. Gereja kita juga dikasih oleh Tuhan. Kita ini kadang-kadang sawang sinawang saja. Tapi kalau kita mau memikirkan yang terbaik, terus gimana enaknya gereja kita? Saya nggak sengaja itu buka webnya, jika itu mohon saran dari apa namanya di Google itu, mohon saran masukan dari orang yang melihat di Google. Tidak tahu siapa yang buat, tapi ditulisnya admin JKI Family Blessing, ditulis begitu. Nah Bapak Ibu, memikirkan yang terbaik tentang bagaimana memenangkan jiwa dan merawat jiwa-jiwa, yaitu orang-orang yang percaya, itu adalah bentuk untuk mengasihi Tuhan. Karena yang kita pikirkan itu sama dengan yang Tuhan pikirkan.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus membangun diri untuk bersama-sama hidup berjemaat di tempat ini, semakin hari semakin menjadi lebih baik, lebih mampu untuk melayani orang lain, dan pikiran kita sehat, hidup kita sehat. Kalau tubuh kita sehat, ya benar. Siapa tahu suatu saat gereja kita kaya semua dikasih asuransi kesehatan, kan mantap. Ada gereja yang kasih asuransi kesehatan, ada. Jadi anggota tetap itu dikasih asuransi kesehatan itu, tapi gerejanya ya kaya, maksudnya jemaatnya itu dukung gotong royong satu dengan yang lain dengan cara persembahannya itu yang baik sehingga bisa diatur sedemikian rupa. Kemudian ada gereja-gereja Protestan kan menyediakan pelayanan kesehatan. Tapi kalau ada gangguan pikiran-pikiran tentang bagaimana resah, ya itu tugasnya konseling, jadi bukan tugasnya kesehatan. Jadi itu yang tepat sehingga semuanya bisa bergembira, semuanya bisa bersuka cita, semuanya menikmati rahmat Tuhan dengan leluasa. Mari kita membangun gereja kita ini untuk memikirkan seperti yang Tuhan pikirkan, untuk melihat bagaimana Tuhan berpikir dan merasakan, dan kita berpikir dan merasakan tentang orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang dirawat di gereja ini sebaik-baiknya. Ada kekurangan manusia, tapi dengan belajar, dengan berinteraksi, kita bisa mendengar, diperkuat satu dengan yang lain. Saya mengundang para pemain musik dan juga leader dan singer untuk depan. Mengasihi lebih sungguh. Ayo kita mengasihi Tuhan seperti yang ada tertulis di dalam Alkitab. Pengetahuan kita terbatas, ya, tapi Tuhan memerintahkan kepada kita untuk memikirkan yang baik, yang suci, yang di atas, yaitu Tuhan yang mengasihi kita dengan benar. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Mari kita bersama-sama terus memikirkan tentang kebaikan Tuhan, tentang Allah yang mengasihi kita, sehingga hidup kerohanian kita sehat dan kita menghasilkan pelayanan yang baik untuk sesama kita. Bapa di surga, tolong kami supaya hidup kami berpandangan dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami